Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa. Kita sudah memasuki tanggal 24 Agustus, hari Selasa. Pada saat ini juga bertepatan dengan pesta Santo Bartolomeus, salah satu seorang rasul. Pada peringatan ini, bacaannya diambil dari Injil Yohanes, bab 1, ayat 45 sampai dengan 51. Dan dalam Injil Yohanes, sama sekali tidak ada kata nama Bartolomeus, tapi yang ada adalah Nathanael. Dan tekanannya di sana mau ditampakkan adalah dia adalah orang Israel yang sejati, tak ada kepalsuan di dalamnya. Kita bisa melihat, kenapa sih kok diberi nama Bartolomeus, padahal dalam Injilnya ditulis Nathanael? Ada apa sih sebetulnya? Untuk menjelaskan dalam Bartolomeus itu sebetulnya menjelaskan identitas dirinya sebetulnya. Bartolomeus dari kata anak, Tulmai, Bar itu anak, Tulmai itu bapaknya. Dan di situ juga bapaknya Tulmai itu untuk menjelaskan bahwa Bartolomeus itu bukan seorang nelayan tetapi seorang petani, karena Tulmai menunjuk kepada petani itu. Dia adalah anak petani. Dan kalau ditanya dari mana? Dari Kana, bukan dari Betsaida atau dari Kapernaum, bukan, tapi dari Kana. Dan di sana kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Dia dikatakan dalam Injil Yohanes seorang Israel sejati dan tak ada kepalsuan di dalamnya. Ini sebetulnya yang mau menjadikan diri kita bertanya-tanya dalam diri kita. Kalau ditanya, apakah kita orang Kristiani yang sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya? Para sahabat Rema yang terkasih, kita bisa bertanya seperti itu supaya untuk bisa melihat dalam diri kita, apakah kita layak disebut sebagai orang Kristiani, sebagai murid Tuhan. Kesejatiannya ada di mana? Kesejatiannya adalah dalam kejujuran kita. Apakah yang kita lakukan, yang kita imani itu sekaligus juga yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Secara sederhana saja kita bisa melihat, kita kalau berdoa selalu mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itu yang kita lakukan. Kita menunjuk kepala, dahi, lalu juga bisa hati, ini jantung yang kita tunjuk, lalu misalnya pangkal tangan dan juga kiri kanan, gitu ya. Kita bisa melihat apakah yang kita pikirkan itu sesuai dengan apa yang kita rasakan. Dan apakah yang kita pikirkan dan kita rasakan itu sesuai juga dengan apa yang kita lakukan? Apakah yang kita pikirkan dan kita yang kita rasakan dan kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita katakan? Di situ kita bisa melihat bahwa ada rangkaian satu paket yang sama. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan itu haruslah sama. Dan situ sebetulnya menunjukkan tidak ada kepalsuan dalam diri kita. Dan itu kita rasakan bahwa ini adalah dari Allah. Roh Kudus sendiri yang membuat diri kita dimampukan untuk bisa melakukan itu. Nah, ibu, bapak, saudara, saudari, para sahabat Rema yang terkasih, kita mencoba untuk melihat, mempersatukan itu sebagai identitas kita sebagai orang Kristiani. Apa yang kita pikirkan, apakah Kristus? Apakah kita juga merasakan kedekatan dengan Kristus? Apakah yang kita omongkan ini juga adalah pembicaraan kita dengan Kristus? Apa yang kita lakukan ini selaras dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Kristus itu pula. Nah, maka identitas ini menjadi sesuatu. Potret dari Bartolomeus itu menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup ini. Nah, ini sebetulnya yang diharapkan ada dalam diri kita, sehingga kita tidak hanya sebagai orang Kristiani hanya meniru kehidupan orang. Kita tidak hanya misalnya itu meneladani dan mencontoh secara buta santo santa atau orang kudus yang ada di hadapan kita atau yang kita pilih sebagai nama baptis kita atau nama krisma kita, sehingga kita hanya sebagai plagiat saja tetapi tidak mendasari identitas, hakikat yang utama atau makna yang sejati dari kehidupan menjadi orang Kristiani. Maka kita menjadi orang Kristiani yang sejati haruslah asli dari diri kita. Apa yang kita pikirkan, apa
apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan ini harus selaras. Maka untuk mengingatkan kita, sadarilah pada saat kita membuat tanda salib itu dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin, kita itu melakukan apa yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang kita rasakan, sesuai dengan apa yang kita katakan, dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dengan seperti itu kita akan bisa merasakan dan melakukan kesejatian kita sebagai orang Kristiani. Semoga Allah senantiasa memberkati kita semua di hari ini, sehingga kita dalam mewujudkan hidup sebagai orang Kristiani yang sejati senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.